Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, ketemu lagi di video Miss Rizka untuk membahas materi kelanjutan dari transformasi ya. Jadi di video kali ini yang akan Miss bahas adalah materi translasi ya. Jadi Miss akan membahas materi translasi atau pergeseran. Nah, kita masuk dulu. Miss akan tampilkan dulu contoh translasi di kehidupan sehari-hari. Kira-kira contohnya di mana ya? Nah, translasi. Kalau kalian bisa lihat gambar, mungkin kalian sudah bisa menebak kira-kira ini gambarnya apa. Nah, pernahkah Anda melihat eskalator atau tangga berjalan di shopping center atau pusat pertokoan? Tangga berjalan tersebut berguna untuk memindahkan orang dari lantai yang satu ke lantai yang lain. Perpindahan orang tersebut merupakan contoh dari translasi atau geseran. Dapatkah Anda mencari keadaan di sekitar Anda yang menggambarkan suatu translasi atau geseran? Nah, bagi yang sering ke mall jalan-jalan pasti tahu ya bahwa ini adalah gambar eskalator. Ya. Nah, di eskalator kan gunanya itu seperti yang tadi Miss bacakan di kalimatnya bahwa kalau misalnya kita ada di lantai 1, kemudian kita akan naik ke lantai 2, kita menggunakan eskalator, kan kita akan bergeser ya dari lantai 1, kemudian akan berpindah ke lantai kedua, begitupun seterusnya atau sebaliknya. Ya. Jadi itulah salah satu contoh translasi yang ada di sekeliling kita atau mungkin pernah kalian jumpai. Nah, selain dari eskalator, contoh lain dari translasi adalah, nah, ini adalah gambar catur ya, permainan catur, papan catur. Nah, kalau kalian pernah main atau pernah melihat orang bermain catur, kalian akan lihat bahwa setiap biduk catur ini atau pion-pionnya ini akan bergeser ya sesuai dengan fungsinya. Misal ada yang berfungsi di sini, bergeraknya itu hanya di warna hitam saja, atau bergeraknya hanya di warna coklat ini saja atau warna putih, atau ada yang hanya bisa bergerak misalnya bentuknya L saja ya. Jadi ini pion-pionnya ini akan bergerak sesuai dengan fungsinya ya. Oke, jadi ini salah satu contoh yang bisa Miss tampilkan untuk materi kita hari ini, translasi atau pergeseran. Next. Nah, Miss punya bangun datar segitiga yang Miss berikan nama A, B, C. Karena judulnya adalah pergeseran, berarti gambar segitiga ini Miss akan geserkan, ya, Miss akan buat bergeser dari tempat asalnya. Nah, kalau kita mau buat gambar ini bergeser, berarti kita akan fokus ke 3 titik sudutnya, ya. Nah, misalnya sudut A, ya, Miss akan geser sejauh 2 kotak ke atas, ya. Jadi dia akan bergerak ke atasnya sejauh 2 kotak, berarti nanti di titik ini. Titik A-nya. Nah, kemudian karena A-nya bergerak 2 kotak ke atas, berarti itu juga berlaku untuk titik B dan titik C. Jadi jaraknya itu selalu sama semua, ya. Nah, berarti B juga akan bergeser sejauh 2 kotak ke atas. Nah, titiknya di sini, ya. Begitupun dengan titik C akan bergerak atau bergeser 2 kotak ke atas. Ya. Nah, kalau kita hubungkan ketiga titik yang sudah terbentuk di sini, ya, berarti, nah, gambarnya seperti ini. Yang A tadi berubah menjadi A aksen, B tadi berubah menjadi B aksen, dan C berubah menjadi C aksen. Nah, gambarnya tetap sama. Ukurannya pun tetap sama, ya. Jadi tinggi segitiga asalnya itu kan 2 kotak. Nah, nanti bayangannya atau hasil pergeserannya itu juga akan tingginya tetap 2 kotak. Begitupun dengan alasnya, ya. 1 kotak dari B ke C, begitupun dari B aksen ke C aksen juga 1 kotak. Jadi
bentuknya masih sama dan ukurannya juga sama ya. Nah, gambar kedua masih gambar segitiga ABC, tapi kali ini Miss akan geserkan ke arah yang berbeda. Nah, kalau tadi ke atas berarti Miss sekarang akan geser ke bawah ya. Nah, ke sini dua kotak. Karena A-nya bergeser dua kotak ke arah bawah, berarti B dan C pun juga akan sama arahnya ya. Jadi B dua kotak ke bawah, C pun juga dua kotak ke bawah. Nah, kalau kita hubungkan ketiga titik yang terbentuk ini, ya, yang di sini A, B, dan C-nya, maka terbentuklah gambar A aksen, B aksen, dan C aksen, ya, ABC yang baru, ya, hasil dari pergeseran ke bawahnya. Oke, jadi sekali lagi bentuknya sama dan ukurannya tetap sama. Nah, gambar ketiga masih sama gambar segitiga, tapi arahnya Miss akan rubah lagi. Tadi ke atas dan ke bawah, sekarang Miss akan rubah ke samping. Ya, caranya tetap sama. Jadi jaraknya juga harusnya selalu sama. Jadi kalau misalnya A Miss geser sejauh 2 kotak arah samping kanan, berarti titik B dan C juga akan bergeser 2 kotak ke arah kanan. Ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi masih tetap sama ya, tetap gambar segitiga. Dan ukurannya juga tetap sama. Nah, ini cara menggeser bangun datar ya atau translasi yang bisa Miss tampilkan. Semoga bangun-bangun yang lain walaupun bentuknya berbeda kalian sudah bisa membuat pergeserannya ya, translasinya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga contoh yang Miss tampilkan? Nah, silahkan diperhatikan, Nak. Besarnya perpindahan ditunjukkan dengan vektor translasi X dan Y, yang ini ya, di mana X mengukur jarak pergeseran secara mendatar dan Y secara vertikal. Artinya X ini kenapa mendatar? Karena kita lihat di sini, sumbu X-nya kan mendatar, ya. Y secara vertikal. Nah, yang di atas ini, ya. Oke. Nah, jika X-nya lebih besar dari 0, jika angka X-nya nilainya lebih besar dari 0, maka arah pergeserannya akan ke arah kanan. Ya, positif artinya. Kalau Y-nya lebih besar daripada 0, atau nama lainnya Y-nya bernilai positif, maka arahnya juga akan bergeser ke atas. Ya, jadi ingat, kalau X-nya positif maka ke kanan ya, yang ini di bawah yang ditunjuk ke kanan. Kan semakin ke kanan berarti positif ya. Nah, Y-nya juga kalau bergerak ke atas dari sini, ini juga bernilai positif ya. Oke. Nah, jika X-nya bernilai kurang dari 0 atau negatif, maka arah bergesernya ke kiri. Berarti ke samping sana, ke kiri ya, ke sini. Dan begitu pun dengan Y. Jika nilainya Y lebih kecil daripada 0 atau dia bernilai negatif, maka arahnya akan bergeser ke bawah. Ya. Jadi silahkan diingat syarat-syaratnya. Kemudian Miss lanjut. Nah, kita ke contoh kali ini. Ya. Oke. Suatu titik A 2,4 ditranslasikan sejauh 3 dan min 2. Tentukanlah hasil translasinya. Ya. Jadi ini ada titiknya A 2,4 dan digeser sejauh 3 dan min 2. Nah, kira-kira hasil translasinya seperti apa? Nah, yang harus dilakukan adalah menggeser titik A sejauh 3 satuan ke kanan. Kenapa harus 3 satuan ke kanan? Karena kita lihat di sini. Kalau tadi kalian perhatikan ya, ini di atas itu X, yang di bawah itu Y. Ya. Nah, ini X-nya kan 3. 3 ini bernilai positif. Karena Y-nya bernilai positif, maka dia akan ke arah kanan. Gitu ya. Nah, ini Y-nya di bawah negatif 2. Kalau Y-nya negatif berarti ke arah bawah ya, dan 2 satuan ke arah bawah. Gitu. Maka hasilnya adalah A aksen 5,2. Nah, kalau kita gambar maka jadinya seperti ini. Ini sumbu X dan Y.
Nah, ini titik asalnya ya, A 2,4. Kemudian kita akan translasikan sejauh 3 dan min 2. X-nya 3. Ya, berarti kita lihat sumbu X-nya, berarti sumbu X kan di bawah ini X. Berarti dia kalau bukan ke kanan ya ke kiri. Dan kita lihat ternyata X-nya di sini bernilai positif. Nah, ingat tadi informasi yang Miss tampilkan di slide sebelumnya. Kalau X positif berarti dia ke arah kanan ya. Berarti 3 kotak ke arah kanan. Nah, ini ya. Kemudian setelah kita geser ke arah kanan, ternyata dia juga bernilai Y sama dengan min 2. Ini ya. Karena Y-nya bernilai min 2, berarti otomatis dia akan ke arah bawah. Ya, karena negatif. Berarti garis ini akan berlanjut ke bawah sebanyak 2 kotak. Ya, nah berlanjut ini garisnya. Maka titiknya sekarang ada di sini. Ya, A aksen menjadinya 5,2 ya. Jadi dia akan bergeser sesuai dengan soalnya. Tapi harus ingat kapan dia ke arah kanan dan ke arah kiri atau kapan dia ke arah atas dan ke arah bawah. Oke. Ya, jadi A aksennya menjadi 5,2. Nah, Miss lanjut ke contoh selanjutnya. Silakan kita baca bersama soalnya. Titik B 3,2 ditranslasikan oleh vektor 4 dan 3. Tentukan hasil translasinya. Ya. Nah, kita langsung buat gambarnya. Nih, sumbu X dan sumbu Y. Kita tentukan dulu titik B 3,2 itu letaknya di mana. Oke, di sini ya. B itu letaknya di titik 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Ketemunya di sini. Kemudian kita akan geserkan oleh vektor 4 dan 3. Berarti ini 4 yang di atas, ini X ya. Oke, yang di bawah ini adalah Y. Nah, X-nya bernilai 4 dan positif. Berarti dia ke arah kanan sejauh 4 kotak. Nah, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita geser lagi ke 3 kotak ke arah atas. Kenapa? Karena Y-nya bernilai 3 positif. Berarti 3 ke atas. 3 kotak ke atas. Ini tadi 4 ke samping dan 3 kotak ke atas. 1, 2, dan 3. Berarti titiknya ada di sini. So, ya. Menjadi B aksen 7,5. Ya. Oke, jadi bersambung ini arahnya. Nah, dari 2 contoh yang Miss tampilkan, kita bisa simpulkan rumusnya. Translasi. Ya, jadi misal ada titik A, ya, A, B, ini sama dengan X, Y, mix maksud ya, yang di sini, sama. Nah, kemudian kita translasikan dengan vektor tertentu, X dan Y, maka hasilnya adalah menjadi A aksen, A ditambah X, B ditambah Y. Artinya, A-nya yang ini kita tambahkan dengan nilainya X yang di vektornya. Begitupun dengan B dan Y ini ya. B ini angkanya di sini kita akan jumlahkan dengan vektornya yang bernilai Y. Maka dapatlah hasilnya titik akhir. Nah, coba kita aplikasikan rumusnya ke contoh ini ya. Nah, titiknya B 3,2 ya. Kita mau cari kira-kira translasinya kalau vektornya 4 dan 3 itu kira-kira nanti B aksennya di mana. Kita gunakan rumusnya berarti ini menjadi A aksen ini kan A tambah X. Berarti di sini A-nya kan 3 ya. 3 ditambah X-nya berapa? 4. Koma, B-nya berapa? 2. Y-nya berapa? 3. Berarti 2 tambah 3. Berarti jadinya adalah A aksen 3 tambah 4, 7. Ya. Koma 2 tambah 3, 5. Nah, ini sama ya. Oke, jadi berubah menjadi, B aksen ya. Berubah menjadi B aksen 7,5.
Nah, untuk materi translasi, materinya tuh singkat ya, jadi cuma ini saja, cuma satu rumus. Nah, semoga apa yang Miss tampilkan, apa yang Miss berikan di video singkat ini bisa kalian pahami, dan silahkan nonton video-video yang akan Miss tampilkan selanjutnya ya. Sebagai penutup kita, silahkan latihan untuk melatih kemampuan kalian, mengetahui sejauh mana kalian memahami materi. Silahkan dikerjakan, Nak. Latihan 2 halaman 73 nomor 1. Semoga jawabannya benar ya. Nah, Miss tutup video kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.